Semua naraniku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 13 Januari tahun 2021. Pasca Pesta Epifani, kita memperingati para martir kudus Hermilius dan Stratonikus, Maximus dari Kapsokalivia di Gunung Athos, Hilary dari Poitiers, Sinaksis Theotokos tersuci, Sang Pengantara, dan Contingent Uskup Glasgow. Bacaan kitab suci hari ini untuk epistel diambil dari Galatia pasal 3 ayat 23 sampai pasal 4 ayat 5. Demikianlah bunyinya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kemudian Gaspol hari ini diambil dari Injil Suci menurut Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Uh, uh.
manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang berarti bahwa manusia memiliki karakter ilahi seperti kasih, kerendahan hati, kesabaran, kebaikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Manusia juga memiliki potensi untuk menjadi kekal dan mulia sebagaimana Allah sendiri. Penciptaan manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Yang jasmani merupakan ekspresi dari yang rohani, dan yang rohani merupakan esensi dari yang jasmani. Jadi manusia memiliki kebaikan sebagaimana Allah itu maha baik. Ketidakbaikan yang terjadi dalam diri manusia dikarenakan ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Peristiwa ini dialami oleh manusia tepat pada saat manusia melanggar perintah Allah. Itulah yang kita kenal sebagai hamartia atau dosa. Sebelum hukum Taurat itu ada, manusia sudah memiliki Taurat di dalam hatinya, yang dalam buku Ambrosiaster dikatakan bahwa manusia telah memahami adanya hukum alam, di mana ada hal yang tidak boleh mereka lakukan kepada orang lain, yaitu hal yang tidak mereka kehendaki diperlakukan bagi diri mereka sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Kristus pada Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, manusia itu tahu apa yang baik dan yang buruk. Maka pohon yang di tengah-tengah Taman Eden itu dikatakan sebagai pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Artinya bahwa ketika Allah mengatakan, saat engkau makan buahnya kamu akan mati. Dengan demikian manusia sudah tahu konsekuensinya jika ia makan buahnya. Dalam Stichera Kidung Sembayang Senja, dari kata-kata Santo Melito dari Sardis, dikatakan dari sebatang pohon masuklah dosa, dan dari sebatang pohon datang keselamatan. Maksudnya, dosa datang dari ketidaktaatan manusia memakan buah dari pohon itu, dan keselamatan datang dari Kristus yang taat sampai mati di atas kayu salib. Apakah hukum Taurat itu? Hukum Taurat merupakan perintah Allah sendiri yang bersifat jasmani dan rohani. Yang rohani berupa 10 perintah Allah sendiri yang isinya tentang kehidupan moral spiritual. Yang jasmani berupa peraturan-peraturan baik aturan dalam peribadatan, pembuatan rumah ibadah, maupun peraturan-peraturan untuk mengatur ritme kehidupan sehari-hari. Mengapa perintah Allah itu disebut sebagai hukum Taurat? Karena perintah itu tertulis dalam 5 kitab petunjuk, aturan atau hukum, yaitu kitab Kejadian sampai dengan Ulangan. Jadi, tujuan hukum Taurat adalah untuk mencegah manusia dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum Allah. Hal ini ditegaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada orang Galatia pasal 3 ayat 23. Demikian bunyinya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Yang berarti bahwa hukum Taurat memang menjadi guidance, penuntun, dan bimbingan untuk tidak jatuh dalam dosa, sampai Kristus datang, yang dalam bahasanya Paulus, sebelum iman itu datang. Karena itu merupakan perintah Allah, maka itu berarti Allah sendiri yang berbicara. Apa yang ada dalam isi pikiran hati seseorang yang kemudian diekspresikan melalui kata-kata dan perbuatan, menunjukkan diri orang itu sendiri. Jadi untuk mengetahui jati diri orang itu, bisa dilihat dari buah hati dan pikirannya yang diekspresikan melalui kata-kata dan tindakannya. Demikian juga dengan Allah. Apa yang ada di dalam diri Allah yang diekspresikan keluar, itu merupakan pribadi Allah sendiri. Untuk itu, berbicara tentang hukum Taurat berarti berbicara tentang kehendak Allah sendiri untuk membuat manusia supaya bisa seperti Dia jika manusia mampu menurutinya. Bacaan kita dalam Galatia pasal 3 ayat 24
mengatakan bahwa hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ini artinya bahwa hukum Taurat menjadi petunjuk, penjaga hati dan pikiran serta tindakan kita untuk tidak melenceng dari perintah Allah, sehingga tidak menambah dosa kita semakin dalam. Ditegaskan pula oleh Paulus dalam suratnya kepada orang Roma pasal 7 ayat 12, bahwa hukum Taurat itu kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Hal ini menandaskan bahwa memang hukum Taurat itu sebagai penuntun untuk manusia tidak jatuh dalam dosa. Dalam bacaan Injil pada hari ini, yang ditulis oleh Lukas dalam pasal 20 ayat yang pertama dikatakan, Yesus sedang mengajar dan memberitakan Injil. Yang dimaksud Injil di sini bukanlah 4 buku karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, namun berita sukacita mengenai firman Allah yang sudah menjadi daging dan diam di antara manusia untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahwa Yesus sedang membicarakan tentang dirinya sendiri kepada orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi dalam Lukas 20 ayat yang kedua, mereka melihat ada kuasa dalam diri Yesus. Untuk itu mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus tidak menjawab langsung, tapi dia bertanya mengenai baptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu dari Allah atau bukan. Sepertinya tidak ada korelasi antara pertanyaan orang-orang Yahudi dengan jawaban Yesus. Tetapi disinilah kecerdasan dan kelembutan Yesus untuk tidak menyinggung mereka. Di mana jikalau orang Yahudi mengakui baptisan Yohanes itu dari Allah, maka otomatis orang-orang Yahudi tahu dari manakah kuasa yang dimiliki Yesus. Sebenarnya mereka sudah tahu kuasa Yesus itu datang dari Allah. Itulah sebabnya mereka tidak menjawab pertanyaannya tentang baptisan Yohanes. Dan Yesus pun tidak menerangkannya lebih lanjut, sebab Yesus mengerti bahwa orang Yahudi pun sudah tahu tentang kuasa yang dimilikinya. Dalam bacaan Injil hari ini, lagi-lagi kita mengetahui secara benar dan pasti bahwa Yesus sebelum menjadi manusia adalah firman Allah yang diam di dalam Allah, yang bersama dengan Roh Kudus disembah dan dimuliakan. Ini berarti dengan kedatangan Yesus yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Galatia tadi, iman itu sudah datang. Dialah penggenap hukum Taurat itu. Dengan demikian kita sudah tidak lagi mengacu pada hukum Taurat, tetapi mengacu pada apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa Yesus dikatakan menggenapi hukum Taurat? Pertama, sesungguhnya dia sendirilah yang sebelum berinkarnasi berbicara dengan Musa di Gunung Sinai. Dan sekarang sang pemberi hukum Taurat itu sudah datang ke dalam dunia. Yang kedua, apa yang dituntut oleh hukum Taurat, semua sudah dilakukan oleh Yesus. Larangan-larangan yang ada di dalam hukum Taurat itu sudah dilakukan oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat kecuali Dia. Sebab kalau salah satu hukum Taurat itu dilanggar, maka dianggap tidak sempurna pelaksanaannya. Hanya manusia Yesus yang mampu memenuhi semua tuntutan hukum Taurat itu. Yesus tidak pernah melakukan perzinahan. Yesus tidak pernah mengingini harta milik sesamanya. Yesus tidak pernah mencuri. Yesus menghormati orang tuanya. Dan Yesus taat pada Allah Bapa. Semua yang tertulis dalam hukum Taurat dilaksanakan oleh Yesus secara sempurna. Dia dikatakan sebagai penggenap hukum Taurat. Berarti dia adalah manusia sempurna, manusia tanpa cacat. Kemanusiaan yang berdosa sudah dipulihkan dalam dirinya. Hal ini ditegaskan oleh Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus pasal 5, ayat 21, yang bunyinya, Dia tidak mengenal dosa, namun telah dibuatnya menjadi dosa. Dia tidak mengenal dosa karena sebelum menjadi manusia dia adalah firman Allah. Bagaimana dia dibuatnya menjadi dosa? Yaitu pertama, ketika dia mengambil rupa seorang hamba mengosongkan dirinya.
Yang kedua, dia tidak kedapatan salah tetapi disalahkan. Dia tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi dijadikan dosa, sehingga dia dihukum di atas kayu salib sampai mati. Jadi, kita bisa melihat kesuciannya dari dua sisi, baik sebagai Allah maupun sebagai manusia. Sebagai firman Allah yang satu hakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Dia mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba taat sampai mati. Sebagai manusia, dia tidak salah, tapi dipersalahkan. Kesempurnaan Yesus inilah yang membuat manusia yang berdosa bisa menjadi sempurna tanpa dosa ketika dia manunggal dengan Kristus dengan memberikan dirinya dibaptis serta dikrisma. Paulus menegaskan hal ini dalam Galatia pasal 3 ayat 27, bahwa kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itulah sebabnya Paulus juga bisa mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Dan mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Maka dalam Galatia pasal 3 ayat 28, orang yang sudah dibaptis dalam Kristus, dia tidak lagi memiliki identitas keetnisannya masing-masing, tetapi hanya satu identitas, yaitu identitas Kristusia, menjadi satu bangsa, yaitu bangsa gereja. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dari ayat ini kita melihat bahwa untuk menyatu dengan Kristus, manunggal dengan Kristus, tidak hanya percaya saja, tetapi harus ada tindakan selanjutnya, yaitu dibaptis air dan dikrisma. Baptisan menurut ajaran Gereja Ortodoks bersifat menyelamatkan. Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kolose 2 ayat 12 mengatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Dan 1 Petrus 3 ayat 21 juga mengatakan, kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Semua anak rohaniku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita sekarang yang sudah merespon berita sukacita itu dengan percaya kepada Kristus, dibaptis dan dikrisma. Berarti kita telah menjadi bagian dari kehidupan Kristus, bagian dari gereja, komunitas ilahi di bumi ini. Tetapi kebahagiaan kita itu memiliki konsekuensi dan memiliki tanggung jawab. Bagaimana kita tetap hidup dengan membawa identitas Kristusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita seperti Kristus? Sudahkah kita menjadi Christ-like? Saya tidak tahu. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Apakah kasih persaudaraan kita dalam Kristus masih membara, atau sebaliknya menjadi padam, sehingga kita masing-masing iri satu sama lain, karena kesuksesan, kepandaian, kekayaan, talenta, kepopuleran, dan sejenisnya. Dan dengan diam-diam kita membenci dan membicarakan seseorang tanpa sepengetahuannya, memfitnah, dan sebagainya. Sesungguhnya dalam hal ini, murni hanya masing-masing kita yang tahu. Jikalau kasih itu menjadi tawar, masih ada waktu untuk kita bertobat. Masih ada waktu bagi kita untuk membenahi diri sebelum ajal menimpa kita. Marilah kita tetap dan terus menjaga serta melestarikan kewargaan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Konsentrasikan diri kita. Tetapkan hati kita untuk kokoh tegak berdiri di atas iman yang sudah datang itu, yaitu Kristus. Amin. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus memberkati semua anak-anak rohaniku sekalian,
dimanapun kalian berada, mulai dari sekarang dan selalu sampai sepanjang segala. Amin.